Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an juga merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qara'a yang artinya membaca. Sementara jika ditinjau dari segi istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Nah, dikarenakan membacanya merupakan suatu ibadah, pasti ada keutamaan dalam membacanya tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa keutamaan membaca dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, ia akan menjadi manusia terbaik. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, hal ini menegaskan bahwa jika kita ingin menjadi orang yang terbaik, kita bukan hanya sekedar mempelajari untuk diri sendiri, akan tetapi kita juga harus mengajarkan kepada yang lain agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, orang yang mahir membaca, orang yang lancar membaca Al-Quran dan dia mahir di dalamnya, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia masih merasa berat, maka baginya 2 pahala. Yang dimaksud 2 pahala dalam hadis ini ialah pahala kesusahannya dan merasa beratnya ia dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu, janganlah kita berputus asa hanya karena bacaan kita jelek. Kita harus terus berlatih agar kita bisa berkumpul bersama para malaikat dan Nabi kelak di hari akhir nanti. Yang ketiga, ialah menjadi sebagai ladang pahala buat kita. Hal ini dengan sesuai dengan hadis Nabi bahwasannya barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dari keterangan hadis di atas bisa kita simpulkan bahwasannya pahala orang yang membaca Al-Quran itu sangat banyak, apalagi dia mampu membacanya dengan mahir. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan pada bulan Ramadan ini untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Sebagai penutup dari kultum kali ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para saudara-saudara di rumah untuk tidak bosan-bosannya mengkaji Al-Quran. Kita tidak hanya sekedar membacanya, tapi mulai memahami isi kandungan ayatnya, perlahan demi perlahan, per ayat, hingga kita mengetahui makna di dalamnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.